Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi. Dengan anggota saya Dwi Tiantanara, lalu ada Hopi Pak Agustin, lalu ada Arisma Maudina dan Nur Fitri. Topik yang dijelaskan di materi ini adalah tentang sistem basis data terdistribusi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Arisma Maudina. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database manajemen yang dapat diperjalan secara independen. Properti yang utama terdapat pada basis data terdistribusi. Distribusi yang artinya pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan data logika. Yang kedua ada transaksi terdistribusi yang otonomik, yang artinya pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses secara lokal. Selanjutnya ada tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua ada heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relasional DBMS. Berikut gambaran basis data terdistribusi yang heterogen. Next. Arsitektur. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client atau server dan kolaboratif server. Yang pertama ada client server. Sistem client server mempunyai lebih proses client atau satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Pada saat penujuan perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan berapa persen dan dapat diabaikan. Yang kedua ada collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena setiap proses client harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses client cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur server client server, yaitu sistem collaboration server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban subquery menjadi query asal. Selanjutnya penyimpanan data pada sistem. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat.
Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmentasi terdiri dari sebuah subset baris dan relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmentasi terdapat dari sebuah subkolom dan relasi asal. Berikut contoh ilustrasi pada fragmentasi horizontal dan vertikal di samping gambarnya ya. Bila sebuah relasi difragmentasikan harus meliputi relasi horizontal union dari fragmentasi horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmentasi biasanya dibutuhkan disjoint. Yang kedua ada fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless joint. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless joint, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai real yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, real ini ditambahkan setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless joint. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fitri. Penyimpanan data pada sistem. Ada suaranya nggak? Ada. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Dapat diilustrasikan berikut. Motivasi untuk replikasi adalah satu, meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula, jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. 2. Evaluasi query yang lebih tepat. Query dapat mengeksekusi lebih tepat menggunakan kopi lokal dari relasi tersebut ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi distribusi ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyimpan otonomo lokal digunakan format sebagai berikut. Local name, birth site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat dan pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog birth site. Tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query distribusi. Misal pada dua relasi, Sailor side integer name string rating integer rel. Berikut query-nya. Aja ke fragmentasi horizontal rel dengan rating 5 pada Shanghai, kurang lebih 5 pada Tokyo, harus menghitung sum edge
edge pada kedua tempat. Jika where berisi hanya 5 rating besar 6, maka hanya satu tempat fragmentasi vertikal SAD dan rating pada Shanghai NAM dan egg pada Tokyo ID pada kedua tempat harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query replika Sailor di copy dan pada kedua tempat. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, ekonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join distribusi yang baru. Query set membangun daerah global dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Di sini ada peer-to-peer replication, primary. Di sini ada dua, ada asynchronous replication, terdapat peer-to-peer replication, primary set replication. Terus di sini ada synchronous replication, ada voting dan read all. Asynchronous replication terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu dua voting transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari copy saat itu. Misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. 3. Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hovipah. Selanjutnya yaitu synchronous replikasi. Synchronous replikasi mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu copy. Teknik asynchronous replikasi menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replikasi. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Yang kedua ada peer-to-peer replikasi, yaitu lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Ketiga, primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder.
Selanjutnya, implementasi primary site pada asynchronous replikasi. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture yang pertama ada log based capture, yaitu membangkitkan change data table atau CTD. Yang kedua ada procedural capture, yaitu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Selanjutnya, isu utama dalam mengimplementasikan primary site replikasi adalah menentukan banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah apply ada data warehousing, yaitu sebuah contoh replikasi proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CTD dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Long based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah aplikasi driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing, yaitu sebuah contoh replikasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replikasi. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbeda kewenangannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Lanjut. Selanjutnya dibacakan oleh saya. Locking pada sistem terdistribusi ada sentralisasi primary copy, terdistribusi penuh, dan distribute deadlock detection. Yang pertama ada primary copy. Primary copy semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Lalu ada distribute deadlock detection. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu pertama sentralisasi, kedua ada hierarki, yang ketiga ada timeout. Lalu ada terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Lalu ada sentralisasi, yaitu suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Lalu ada distribute recovery, ada to paste commit atau to PC dan restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Pertama ada to paste commit atau to PC. Pada to PC terdapat 2 bentuk komunikasi. Pertama voting, kemudian tereliminasi.
Kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim. Untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari Gatala untuk itu pertama kali disimpan pada lokal log. Semua komit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau komit oleh koordinator juga masih ID semua subordinat. Yang kedua, ada restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Yang pertama, jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinat untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log, commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara pihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Lalu suatu remote site tidak merespon selama komit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Yang pertama, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Yang kedua, jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Yang ketiga, jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Lalu pesan X. Pesan X digunakan untuk menyimpan koordinator bahwa koordinat dapat merupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua X, harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi belum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Kedua, jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu X atau presume abort. Jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi, nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim X pada abort jika SB transaksi tidak diubah. Subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes or no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua subtransaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Thank you. Terima kasih.